Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Sasa Ilpus. Di video kali ini kita akan belajar tentang cara menginstal MySQL menggunakan XMPP. Langkah demi langkahnya sampai bisa digunakan. Nah, tapi sebelum masuk ke tutorialnya, kenalan dulu sebentar dengan apa itu XMPP dan MySQL. XMPP adalah software paket yang memudahkan kita menjalankan server lokal di komputer. Nah, di dalamnya itu udah termasuk Apache, PHP, MySQL, dan PHP MyAdmin. Sedangkan MySQL itu sendiri adalah sistem manajemen basis data yang sering dipakai untuk menyimpan dan mengatur data. Ini juga saya akan coba buat contoh sebuah database di MySQL menggunakan XMPP. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke langkah-langkah atau tutorial instalasi XMPP dan MySQL. Yang pertama kita harus unduh dulu XMPP-nya. Kita buka browser. Di sini saya pakai Chrome. Lalu ketikkan alamat XMPP langsung. Nah, yang pertama ini kita buka, ketik itu download XMPP-nya sesuai dengan spek laptop masing-masing ya. Biasanya kita download yang 8.1.25 ini. Sudah kita klik here di sini. Selanjutnya baru kita langsung download. Kita tunggu proses downloadnya. Karena ini agak lama, jadi saya skip aja ya. Baik, di sini kita tinggal next aja. Next. Kemudian lokasi penyimpanan pilih aja di C. Next lagi. Ini next lagi. Nah, baru kita tunggu dulu proses instalasinya sampai selesai ya. Ini saya skip aja. Sekarang langkah selanjutnya kita akan membuat database baru ya. Di halaman PHP MyAdmin, kita klik di database atau basis data. Nah, kemudian kita buat nama basis datanya atau database-nya. Lalu kita Setelah itu kita kirimkan. Nah, jika sudah ada, kita kembali ke lalu kita klik lagi SQL untuk menambahkan atau menginsert data untuk tabel kelas, yaitu dengan memasukkan perintah sebagai berikut. Perhatikan tanda-tanda koma dan titik dan juga di akhir ada titik koma. Nah, jika sudah ada nih, kita kembali ke SQL, kita akan masukkan data masuk ke dalam SQL untuk menginsert atau memasukkan data ke dalam tabel kelas tadi. Maka kita akan masukkan perintah seperti ini. Pertama, insert into untuk tabel kelas ini, terus nama kelasnya, yaitu di values ada kelas 10 IPA 1, 10 IPS 1, kirim lagi. Nah, jika sudah, kita ke tabel. Nah, sudah jadi
sekitar 4 tabel lagi yang akan kita buat selanjutnya setelah tabel kelas ya. Caranya kita kembali lagi ke database sekolah, kemudian kita ke SQL lagi. Nah, kita masukkan perintah untuk membuat tabel tadi ya. Table sekarang table guru. Buka kurung nih ada ID guru. ID guru juga kita masukkan perintah int auto increment primary key. Kemudian ada nama gurunya. Kita buat karakternya 100 ya. Panjang karakternya. Kemudian ada NIP-nya. Varchar juga untuk panjangnya 20. Sini kita buat kurung di koma. Oke, selanjutnya kita kirim. Nah, jika sudah sama seperti tadi, sekarang kita akan menambahkan atau menginsert datanya ke dalam tabel guru ini. Nah, insert into untuk tabel guru. Di dalam tabel gurunya ada nama guru dan NIP-nya ya. Oke, selanjutnya kita mau buat tabel lagi. Sekarang kita akan buat tabel mata pelajaran. Kita buka MySQL, terus kita masukkan perintahnya. Jadi foreign key ini dia tuh gunanya itu untuk membuat relasi, untuk menghubungkan tabel ya. Ingat kita kirim. Jika sudah, kita akan insert data ke tabel mata pelajarannya dengan memasukkan perintah seperti ini. Nah, insert itu into mapel atau mata pelajaran, ada nama mata pelajarannya dan ID gurunya. Nah, ini nyambung dengan perintah di pada saat buat tabel mapel tadi, di mana ada kita masukkan foreign key reference to ID guru. Nah, jadi penjelasannya itu seperti ini. Jadi matematika ini, mata pelajaran matematika ini direlasikan atau dihubungkan ke data si ID guru dan ID gurunya. Jadi ID gurunya ini buka dengan tabel si guru tadi. Nah, tapi jadi kita tahu yang ID aja dengan melihat tabel di ID guru. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, next kita akan membuat tabel selanjutnya. Kita ke SQL, lalu kita masukkan perintahnya seperti ini ya. Tabel, yaitu tabel siswa, ada kolom ID siswa, ini juga int auto increment primary key. Kemudian untuk nama karakternya itu 100 ya panjangnya, kemudian miss-nya panjangnya 20, ID kelasnya sama, ini sama seperti sebelumnya ya. Jadi ID kelas ini bakal nyambung dengan ID kelas yang ada di tabel kelas ini. Nah, oke. Nanti kita lihat contohnya. Kita kirim. Oke, lalu kita ke SQL lagi. Kita insert data untuk tabel siswa ini ya. Kita masukkan perintah. Oke, yang terakhir kita akan buat satu tabel lagi, yaitu tabel nilai ya. Prosesnya, nah di sini kita akan masukkan perintahnya seperti kita memasukkan datanya.
kita masukkan perintahnya. Oke, kita kirim ya, kita lihat lagi siswanya 2, terus namanya Ruby, misalnya segini, itu di kelas dia di sini adalah si Ruby di sini adalah nomor 1. Itu ID kelas untuk kelas apa gitu kan, bisa kita klik di sini untuk lihat. Kita akan nyambung dengan tabel kelas tadi. Nah, jadi ID kelas 1 itu merupakan kelas 10 IPA 1. Nah, ini kita database-nya udah jadi ya. Udah saya buat semuanya. Langkah selanjutnya kita akan membuat koneksi PHP ke MySQL-nya. Dimana sebagai tambahannya, Anda dapat menguji koneksi PHP ke MySQL dengan membuat file PHP di folder SQL. Di sini kita bisa pakai Notepad. Lalu kita buat seperti ini. XAMPP yang ada di C tadi udah kita unduh di tempat lokal ini, lalu kita buka file idenya, kita ubah namanya ke s.php. Oke, lalu kita save ya, kita ketik http://localhost test.php. Nah, jika ada keterangan seperti ini, PHP copy edit koneksi berhasil, berarti filenya ini sudah terkoneksi ya. Baik, segitu aja dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.